sinyalnya. Oke, jadi banyak yang nanya, Bella tuh sebenarnya udah retired atau belum sih? Sebenarnya udah retired. Kapan? Officially-nya retired itu 2017 akhir. Oh, oke. Jadi Berarti pernah lama ya? pertandingan, ya jadi pernah pertandingan Pertamina Open. Abis itu juara, terus udah nggak mau lanjutin lagi. Karena apa? Apakah karena biasanya kan kalau atlet retired karena fisik atau karena apa gitu? Karena waktu itu emang cedera juga kan, cedera. Lagi? Enggak, bukan. Jadi terakhir kan yang cedera. waktu itu. Yang waktu operasi. Nah, terus pas pertandingan lagi, gue ngerasa kalau pertandingan lagi mau sampai kapan? Terus kasihan yang muda-mudanya. Jadi gantian. Oke. Jadi ngerasa kayaknya cukup deh gitu ya. Iya. Nah, mungkin momen paling melekat dari seorang Bella itu yang paling dikenang dan bikin kita semua nangis. Bahkan kalau kita ketik nama lengkap lo di Google, foto yang muncul itu adalah foto itu ya, sebuah peristiwa di mana semua fans badminton waktu itu ikutan nangis. Itu di Sudirman ya kalau saya. Sudirman Cup betul, 2015 di... Gue lupa sih kotanya, udah nggak enak banget lah kalau diinget-inget. Itu nightmare 2015. Gini, kita semua tahu atlet mimpi buruknya cedera, tapi seburuk apa betul. sih? Itu gue sampai jalan aja digotong sama 3 orang, nggak bisa jalan. Terus pulangnya pakai kursi roda. Ke Indonesia. Terus mau iya ke Indonesia. Jadi di Cina kan bahasanya agak susah ya, mungkin kalau bahasa Inggris masih bisa. Jadi benar-benar dirawatnya tuh di Indonesia. Jadi di pertolongan pertamanya cuma es doang, dikompres es. Astaga, itu berapa hari setelah cedera baru bisa ditangani? Oh, pulangnya langsung. Jadi kan karena itu masih semifinal, jadi gue masih 2 hari di Cina. Terus sampai di Jakarta-nya udah malam, besoknya baru ke rumah sakit. Dari rumah sakit juga kan MRI katanya masih bengkak, harus nunggu lagi. Ya udah, jadi mungkin 5 harian lah di total. Wow, nggak, tapi gini, efek yang lebih menyakitkan kan efek setelah itu sebetulnya ya. Gimana seorang atlet tuh bisa comeback lebih kuat lagi, comeback stronger kalau kata comeback stronger. Bener, comeback stronger. Seberapa berat waktu itu prosesnya untuk lo bisa comeback main lagi? Waktu itu sih pernah, jadi gue baru masuk, belum MRI loh, itu masih daftar MRI. Terus kata pelatihnya, kapan nih udah bisa tanding lagi? Hah? MRI aja belum. Dia bilang, ya udah deh, gimana sebulannya ikut pertandingan? Itu nggak sebulan sih sebenarnya, 3 minggu dia udah nawarin, 3 minggu lagi siap nggak untuk pertandingan? Terus gue bilang ya udah deh, gue usahain, gue bilang gitu. Nah terus saat itu emang belum, semestinya kan emang harusnya operasi tuh. Dokternya sih bilangnya emang putusnya 100%. Dokternya bilang putusnya cuma 20%. Jadi itu ankle ya? Lutut. Oh, lutut, oke. Putus atau apa gitu? Enggak putus. Jadi yang nyambungin lutut itu apa ya? ACL. Oke, iya. Nah, jadi tuh yang, ya benar main bola, main basket. Jadi yang otot depannya tuh putus. Nah, jadi tuh kalau lutut tuh bisa maju gitu loh. Oke, dan itu harus dioperasi untuk nyambungin itu lagi. Iya. Ibaratnya mobil lu kalau mau jalan kenceng, bautnya nggak lengkap, ya copot bannya, peleknya. Bahaya, iya benar. Tapi itu pas pertandingan itu kan akhirnya gimana? Ya udah pas pertandingan Taipei itu akhirnya sebulan gue tetap berangkat. Ya pas pertandingan Taipei ya udah jatuh lagi. Sebulan jatuh lagi. Ya udah dari situ baru gue benar-benar, ya, dan itu dari situ benar-benar recovery 5 bulan atau 6 bulan gitu. Trauma nggak sih untuk bisa balik lagi waktu itu? Itu trauma banget, sampai kalau latihan aja
kayaknya takut banget, apalagi ngambil posisi-posisi belakang kiri ya, soalnya yang kena kan kiri. Oh, kaki kiri ya. Gue inget banget waktu lo cedera itu, bahkan lo sempat berusaha untuk ngelanjutin pertandingan kan? Iya, soalnya tuh emang Menang kan? Lagi menang kan? iya, jadi H-1-nya tuh kita dikumpulin, di briefing. Gimana nih yang turun siapa? Karena tuh dari awal tuh, jadi Indonesia emang semi tuh udah tau lah kita bakal ketemu Cina. Nah, kalau kita bisa ngelewatin Cina, Indonesia bisa juara. Udah pasti lolos kalau bisa menang sama si Cina ini. Nah, dari awal tuh gue udah main mulu. Nah, pelatih yang tanya, mau gantian nggak? Tapi kalau bisa sih kamu aja yang main. Waduh, ya udah deh, terserah pelatihnya aja. Kalau percaya sama saya ya udah. Tapi kalau dikasih kepercayaan saya main. Sorry, waktu itu Bebas. tunggal putri ada opsinya siapa selain lo? Waktu itu Linda Weni. Oh, Linda Weni Vanetri ya. Nah akhirnya pokoknya gue main. Hari itu emang berasa capek banget ya. Nggak tahu kenapa tuh hari itu emang gue berasa, duh gila, abis banget nih badan gue, kayak capek banget dari pertama itu. Tapi pas main ya enak aja. Nah, karena yang babak pertama itu kayaknya ganda ya. Ganda campurannya menang. Nah, ganda campurannya menang. Kalau gua menang, ganda putranya nih kemungkinan kan menang kan. Chance-nya lebih besar lah. Jadi paksa. Wah, kapan lagi nih Sudirman Cup, Piala Sudirman bawa pulang nih. Jadi gua masih paksa. Kalau bergu gak enak sama yang lain gitu loh, Jo. Soalnya kan mainnya rame-rame. I see. Jadi, tapi jauh sebelum itu, gue juga ingat bahwa lo juga gold medalis ya. Itu gue pernah dengar dari lo sendiri. Gimana ceritanya? Yang sampai juara nggak ganti-ganti baju. Oh itu. Jadi itu cek apa? Cuci, kering, pakai lagi. Itu nggak, karena gini, dari orang awam ya selama ini ngelihatnya, kalau ada orang atlet besoknya mau tanding, itu bajunya pasti baru lagi dari sponsor. Oh iya emang kayak gitu. Cuman ada orang yang sugesnya, wah lu percaya nggak percaya deh, itu suges loh. Sampai kalau atlet tuh kayak misalkan dia duduk, misalkan kalau dari hotel ke stadion tuh kan ada naik bis. Itu kalau dia ngerasa hokinya duduk di situ, itu duduk nggak pindah-pindah loh sampai dia final sampai juara, duduknya di situ lagi. Dan itu lo bener kalau sugestinya adalah baju gue, jadi padahal gue punya baju yang sama, dikasih gue bawa 5 pasang atau 6 pasang lupa, tapi yang gue pakai ya itu lagi sama. Jadi setiap kali kos kaki sampai sepatunya. Setiap kali googling Bellatrix Manu Putih di itu apa SEA Games ya? Iya, betul. Di SEA Games pasti bajunya itu ya? Iya bener. Emang punya beberapa sih, tapi yang gue pakai ya itu lagi. Jadi pas cuci kering, pernah pas final juga kayak anyep-anyep nih, aduh agak basah dikit nih. Nggak apa-apa deh, gue bawa aja, siapa tau kering kali sampai lapangan. Ya udahlah, bodo amat, pakai aja. Boki. Medali emas dong. Iya. Nih ada yang mau nanya nih. Mas Jo, tanyain dong, Mbak Bella udah fix pensiun? Oh udah, tadi udah dijawab ya. Udah dijawab. Tapi lo ke depan ada kayak pengen jadi pelatih atau buka sekolah bulu tangkis atau gimana gitu Mas? Iya sih, ada niat buka privat aja, bukan sekolah bulu tangkis, lebih ke privat aja lah. Privat aja ya. Lo tuh kalau nggak salah juga keluarganya memang keluarga atlet ya? Iya, kalau gue basket, adik gue juga basket. Kenapa lo pilihnya bulu tangkis? Nah, karena kakak gue dulu bulu tangkis. Nah, dia tuh meracuni gue. Tapi dia cuma sekedar gitu doang. Iya, terus dia jadi doain basket. Ini sorry ya kalau pertanyaan gue mungkin terkesan nggak penting, tapi ini beneran yang pengen gue tanyain beberapa hal gitu tentang, misalnya gini, kalau di sepak bola itu kan kita tahu, misalnya di basket juga pemain klub terus main untuk negara, tapi statusnya tetap pemain klub. Nah kalau di bulu tangkis kan kalau nggak salah nggak gitu ya? Oh, kalau di bulu tangkis, ketika dia di pelatnas, dia apakah masih bermain untuk klubnya? Sorry, halo. Ya sorry ya, terus. Kalau dia pemain klub, apakah begitu main di pelatnas dia masih bermain buat klubnya?
Oh, masih. Jadi kayak misalkan status gue, let's say ya, gue misalkan sekarang di Platnas, tapi gue dulu klubnya Jaya Raya. Mm-mm. Jadi kalau ada kepentingan misalkan pertandingan antar klub, namanya kejurnas nih, atau liga bela klub, ya gue tetap bawa nama Jaya Raya. Oh, dan Jadi, itu bisa bertemu dan berhadapan dengan pemain sama-sama pelatnas juga. iya benar. Jadi kalau ada kadang liga nih bawa nama klub kan, ya udah, jadi mereka kembali ke klub masing-masing. Oh, Jadi gitu. makanya kalau kadang ada yang juara, contoh misalkan Lian Natsir, dia dari Jarum. Oh ini Ya. pengen apresiasi nih Jarum, karena dia udah bawa harum nama negara. Tapi yang apresiasi ya klubnya. Oh, jadi kayak sponsor dan lain-lain itu klub juga ikut andil ya? Iya, biasanya mereka juga, oh nih Lian Natsir nih dari Jarum, ya udah dia mau kasih. Kalau yang kayak Jaya Raya, Jaya Raya. Oke. Gitu. Kalau lo pribadi, ceritain dong awalnya gimana dari belajar sampai akhirnya bisa masuk ke klub dan ditarik ke pelatnas. Awalnya ikut-ikut kakak tuh main bulu tangkis, terus kata pelatihnya udah nih anak kayaknya rajin nih, udah main bulu tangkis aja. Ya udah, terus gue main, terus dari situ udah ikut klub, pindah ke Jaya Raya. Dulunya ke Jarum dulu sih, tapi gue ditolak. Oh gitu, sempat ditolak sama PB Jarum. Iya, betul, ditolak sama Jarum karena di Jarum itu badannya katanya gue kekecilan. Oh, oke. Nah jadinya pindah ya ke Jaya Raya. Di Jaya Raya diterima. Ya udah, jadi di Jaya Raya itu sampai dari SMP kelas 1, jadi SMA kelas 3 dipanggil ke pelatnas. Ya udah, dari SMA kelas 3 Oke, sampai jadi lo cedera. masuk pelatnas itu SMA kelas 3 ya? Jadi halo Jo. Halo? Halo, halo. Halo. Ah, koneksinya emang agak-agak nih. Iya nih Oke. agak-agak. Jadi akhirnya lo masuk di pelatnas sampai dengan Sam- cedera itu ya? Iya, sampai cedera. Halo, halo, sorry. Halo? Jadi berapa tahun di pelatnas total? 10 tahun. 10 tahun. Wow, gokil. Tadi ada yang nanya, lawan terberat selama berkarir buat Indonesia siapa? Pemain Cina waktu nomor 1, gue sering banget ketemu dia, tapi kayak kalahnya tuh tipis mulu, tapi nggak pernah menang. Dia Masa bikin sih lo kesel. nggak pernah menang? Nggak pernah menang, jadi 7 kali pertemuan. Nah itu yang cedera itu tuh kayak udah momen banget, kayak unggul, aduh. Oh, 7-0. lo tuh peringkat Tapi paling selalu tinggi berapa kalahnya ya? tuh rubber. Peringkat paling tinggi 21. 21, oh gokil juga. Itu di saat memang Enggak, kalau udah di lapangan sih emang kadang ada beban sih. Cuman mikirnya kalau beban juga nggak bawa keuntungan sih. Banyak banget yang dipikirin, mau mikirin cara main, mikirin tegang ditonton sama kadang pengurus, pelatih kan. Mikirin harus menang, mikirin kebanyakan, jadi udah gak kepikiran sih kayak gitu. gitu semua gitu ya? Iya, jadi ya sama bener. Itu juga sama kayak disiplinnya, lu nggak boleh lewat dari jam maksimal 10.30 lah. Ya itu gue nonton di film Susi Susanti sampai pernah kabur segala. Itu bener nggak sih sampai ada yang kayak gitu akhirnya?
Emang ada sih, ada ya, ada yang kayak bandel-bandel gitu juga ada lah, tapi ya pasti kena. Orang pernah junior gue ada yang makan McD dicoret pertandingan. Emang nggak boleh? Lo makan apa dong Delivery tiap hari? McD. Bella kalau misalnya koneksinya lancar bisa menghubungi gue lagi. Gue akan coba buat connect untuk live bareng. Kayaknya di generasinya Bella termasuk termasuk tunggal putri yang bikin bikin kita semua punya uh, yang benar-benar punya karakter mainnya gitu kan. Ini apakah sudah tersambung lagi atau belum? Bentar gue cek. Belum ada, sepertinya belum ada. Belum ada, belum ada. Oke, belum ada. Masih kita tunggu. Tuh kan gara Bella turun loh langsung 73 penontonnya. Tadi 100. Gue akan coba perbaiki ini juga ya teman-teman ya. Aduh, apa? Audionya karena gue nggak ngerti kenapa berebet-berebet noise. Mungkin listriknya juga. Mari kita kurangi. Gue bakal rerouting lagi. Semoga listriknya lebih kuat. Mari kita coba sambil nunggu Bella balik. Belum ada ya. Oh, itu dia ada Bella. Bentar. Nah lo. Cek, cek. Tes, tes. Tarat, tarat, tarat. Oh, masih noise ternyata teman-teman. Masih kacau juga nih. Kacau, masih kacau. Kita kembali saja ke cara yang lama. Gimana caranya? Ntar. Bentar ya. Bella, gue pengen nge-add lu tapi nggak bisa kepencet ini. Bentar ya. Bentar. Gue close dulu, habis itu gue live lagi. Bentar ya.